Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kita akan mengulik lagi di dunia BMW. Dan kebetulan ada di BMW lagi, BMW Astra Malang. Nah, bagi yang mau cari BMW di kota Malang sudah hadir lagi ya. Saya mau infokan, di Malang udah ada BMW Astra yang lokasinya di Jalan Legend S. Parman nomor 56A ya. Sekarang kita akan mengulas di sosok small crossover atau SUV mini atau kecil dari BMW. Ini adalah BMW X1. Dimana yang ini adalah baseline, dimana dia merupakan varian yang termurah dari BMW atau varian yang terkecil dari BMW. Padahal kalau saya melihat dari X-Line ini, sekilan, ayo maju sini, dari tampilan bumpernya, lampu-lampu ini juga udah cakep. Nah, sekarang kita lihat pendaraan lampu BMW X1 ini kayak bagaimana. Ini versi yang dibilang versi murah, tapi udah kayak gini sob. Lampunya LED, lampu sennya LED, fog lampnya LED. Nah, yang membedakan dia dengan baseline dengan X-Line dari depan itu ininya belum sewarna senada body. Tapi malah kalau saya pribadi lebih suka dia yang tampilan black seperti ini. Grill-grillnya pun black, sama seperti BMW seri 3 yang G20, grillnya hitam. Saya lebih suka gitu dengan grillnya seperti ini, dia udah bagus sih. Kemudian seri termurah pun sensornya pun lengkap sob. Coba lihat sini, sensor corner pun dia ada, sini pun ada. Ini pun akan menjadi radar parking assist-nya. BMW X1 termurah, parking assist, automatic parkir udah ada. Yuk kita lanjut ke bagian samping lagi. Hoodnya memang nggak seagresif yang saudara-saudara, tapi ini bisa agak turun. Lekukan dari hoodnya itu aerodinamis ya. Dari ini wajah dan pendaraan lampu dari BMW memang masih belum menggunakan teknologi laser, tapi yang saya suka adalah dia desainnya sporty. Ini pun tembus ke belakang nih. Ini kalau kan udah bisa ngeliat, ini tembus ke belakang di sini untuk aerodinamis. Nah, sekarang kita akan melihat dari dapur pacunya. Nah, ini dapur pacu dari X1. Dia 3 silinder 1500 cc, sanggup menghasilkan tenaga 140 horsepower dengan torsi mencapai 220 Nm yang disalurkan ke penggerak roda depan. Tapi juga ada kalau di luar itu yang X-Drive atau yang juga disalurkan ke tenaga penggerak belakang juga. Tapi yang di Indonesia 1.8 ini dia menggunakan penggerak depan yang disalurkan dengan 7 speed ya, matic-nya. Oke, kita akan lanjut ke bagian samping. Dari samping-samping ini spionnya oke banget ya, ciri khas BMW. Lampu sennya, tapi semakin kesini dia semakin sipit-sipit gitu. Sekarang kita akan melihat dari kaki-kakinya. Dia menggunakan profil ban dari Bridgestone Turanza. Dia menggunakan profilnya 225/50 ring 18. Jadi bannya udah menggunakan ring 18. Kemudian kalau saya suka sih, side skirtnya dia menggunakan black warna gini, kombinasinya dengan samping-samping ini perpaduannya keren banget kalau menurut saya pribadi ya. Kita lanjut lagi. Untuk smart entry di X1 ini di bagian sisi pintu depan aja sob, sedangkan pintu belakang nggak ada. Kemudian kesan luxurinya dari panel chrome di jendela, kemudian sudah ada roof racknya, roof trailnya. Cuman kalau bagian atas, coba ke atas, naik ke atas, ini nggak ada sunroofnya. Yang X-Line-nya baru ada sunroof, yang ini belum ada sunroof. Oke, sekarang kita menuju ke belakang. Kita akan coba lihat ke bagian belakang. Kemudian ban belakang ternyata profilnya sama dengan yang ban depan, yaitu 225/50 juga ring 18. Kita lanjut ke bagian belakang, buritan belakang.
kalau ciri khas BMW selalu dengan antena shark fin ya. Kemudian spoilernya mini kayak gini. Sekarang kita sama-sama lihat pendaran lampu di belakangnya. Ciri khas BMW yang menggunakan pendaran lampu seperti ini. Dan yang ini itu fog lampnya ya. Lini BMW sudah ada selalu dilengkapi fog lamp belakang. Ini emblem dari BMW X1. Exhaust cuma satu, nggak kanan kiri. Sensor parkir pun lengkap sob sampai belakang ya. Kanan kirinya juga emblem dari S-Drive 1.8. Oke, bagian ini sudah. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Pembukaan pintu bagasi pun dia udah elektrik dan sudah menggunakan kick sensor. Nanti kita akan demokan. Nah, sekarang kita perlihatkan dahulu ruang bagasinya yang cukup luas. Di sini ada tempat penyimpanan storage juga nih. Nah, tapi nggak dijumpai ban serep. Karena apa? Lini BMW sudah menggunakan teknologi RFT Run Flat Tire ya. Jadi bye bye ban serep kalau bagi BMW. Oke, ini ruang bagasi yang cukup luas di sini, dan di sini dijumpai ada slot power outletnya sob. Nice, ini untuk penyimpanan ya. Oke, sekarang kita akan coba tutup bagasi secara elektrik, kemudian juga mendemokan dengan kick sensor. Penutupan bisa dari sini, dan proses penutupannya cepet banget loh sob. Oke, dia udah dilengkapi dengan kamera parkir. Oke, sekarang saya akan mendemokan dengan proses kick sensornya. Oke, kita akan lanjut ke bagian penumpang belakang terlebih dahulu. Ini dia. Yuk, kita lihat kemewahan dari pertama ya. Kalau ini sih panelnya benar udah soft, cuman agak keras materialnya. Kemudian udah chrome dark seperti ini, bukaan pintunya seperti ini. Dan menariknya, lini BMW udah ada ambient light-nya. So amazing. Dan ini pembukaannya dengan nuansa hitam-hitam kayak gini ya. Kemudian seal plate BMW yang di sini itu seal plate-nya warna hitam. Oke, sekarang kita bisa lihat sama-sama untuk corak di bagian bangku-bangku penumpangnya. Kesan hitam, kesannya sporty banget kalau menurut saya pribadi. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke bagian dalamnya seperti apa. Dan ini posisi duduk nih. Nah, enak. Ini enak banget. Kemudian nih, saya baru notice nih desain joknya, atau ini bisa dilihat di sini. Itu menurut saya keren banget loh. Ini keren banget. Kemudian ada seat pocketnya ya. Kemudian di jok ini, kalau saya duduk sih memang nyaman, cuman dibilang empuk-empuk banget enggak. Kemudian ada armrestnya. Nah, ini yang ditiadakan kemarin di 320 G20 kita nggak mendapati armrest yang ada cup holdernya seperti ini. Nah, nice. Dan ini enak banget, bisa orang 3 orang di sini. Kemudian nih untuk AC triple zone, nggak sampai triple zone karena di sini hanya pengaturan buka tutupnya doang. Kemudian ada port USB Type C di sini. Kemudian dari lampu-lampu dia seperti ini sob, dimming tapi cuman apa ya, nuansanya sih ada LED juga di sini. Ini layout dari bagian ruang utama atau kokpitnya. Yuk kita menuju ke ruang utamanya, ke bagian depan. Dan ini pun ada setiap pintu ada lampunya sob. Nah, saat saya mendekat, saya belum buka loh nih. Saya mendekat, pintu mendekati gini, lampu-lampunya menyala. Kita akan masuk ke bagian dalamnya. Kesan sporty dan juga ada mewahnya untuk pengaturan dari door lock-nya, kemudian untuk pembukaan pintunya. Semua kayak di sini lebih didominasi warna hitam. Kemudian ini untuk panel untuk spion,
kemudian juga untuk power window-nya. Di bagian sini seal plate juga warna hitam. Kemudian di bagian joknya sudah ada memory seat 2 slot yang semua serba elektrik, dan ini konsep desainnya dari BMW X1 yang baseline-nya. Nice. Oke, dari lingkar kemudinya juga ada kesan sporty dengan tambahan panel chrome seperti ini. Memang bukan gloss chrome tapi yang standar kurang lebih. Kemudian di sini panelnya warna silver, dan pengaturan lampu-lampu masih menggunakan switch kayak seperti ini. Kemudian ini untuk dimming lampunya, ini untuk leveling naik turunnya, ini untuk dimmingnya. Oke, kita sekarang akan masuk ke bagian ruang kabinnya, sob. Wah. Oke, sekarang ada posisi di dalam kabin BMW X1. Seperti biasa di bagian kemudi untuk X1 ini sama seperti di seri 3, hanya ada limit speed, nggak ada cruise controlnya. Kemudian pengaturan dari tinggi adjustment dari setirnya pun masih manual, ya. Dia udah tilt teleskopik seperti ini, cuman menggunakan sistem manual. Dan bagian sini seperti biasa onboard computer dan minus auto high beamnya ya. Lampu-lampu. Kemudian di sini untuk pengaturan dari wipernya juga yang sudah auto. Kemudian dari sisi sini adalah pengaturan dari audionya. Ke bagian sini yang menariknya ini konsol tengah. Dia kecil, tapi dia bisa ada kompartemen di sini, ya. Kemudian ada slot USB di sini. Ini bisa pendek ini atau bisa posisi tegak. Kemudian dari panel-panel seperti di ciri khas BMW sebelumnya juga ya. Kita mengingatkan di F30 juga panel ini untuk belum teknologi yang iDrive 7 tapi menggunakan iDrive 6 di sini. Udah parking elektrik, belum ada auto hold-nya ya. Kemudian panel dari tuasnya seperti ini, mode berkendara, parking assist, dan traction control. Kemudian di bagian sini ini adalah storage juga untuk cup holder dan juga bisa tempat ponsel. Belum ada wireless chargingnya ya. Penutupannya seperti ini, tas bawah. Di bagian atas udah dual sound AC-nya ya, modelnya seperti ini, dan ini untuk audionya, dan ini dari layout head unitnya serta ruang kabinnya. Tombol start stop dan auto idling di sini. Kita akan lihat panel speedometernya, dia gelap seperti ini ya. Nah, oke. Dan inilah yang saya suka dari BMW, ciri khas suaranya yang merdu, melodinya yang merdu. Sekarang kita akan perlihatkan dari onboard komputer yang ini apa aja yang ditampilkan. Ini untuk average-nya, ini jarak tempuh kilometer per hour kita, speed kita rata-rata. Ini juga sama, ini menunjukkan tanggal dan tahun. Ini temperatur, kondisinya, kondisi batas kurang lebih bisa kita capai berapa nanti ya. Oke, balik lagi. Dan ini untuk informasi bahan bakar. Dan ini untuk mengetahui kalau kita cara mengemudi kita hemat atau enggak. Nanti ini naik turun gitu deh, naik turun. Nah, informasinya kayak gitu. Kemudian untuk audionya kalau kita scroll, dia muncul di bawah situ sob. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bagian sisi utama di bagian ini nih. Kalau kita pencet menu, dia akan mengecil seperti ini. Sekaligus kita coba nyalain AC-nya ya. Ini pengaturan semburannya, pengaturan individual derajatnya, cuman speednya jadi 1. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Kita lihat di bagian kendaraan ini settingannya apa aja. Kita akan ke bagian atas, pengaturan kendaraan. Tampilannya beda ya, iDrive 7 sama yang 6 ini, sama yang kemarin-kemarin. Dari lampu ini, nah lampu ada yang interior dan eksterior. Eksterior kita lihat dahulu. Ini ada pengaturan 3 kali sen ini. Kalau kita sen 3 kali berkedip. Ada welcome light. Oh ya, welcome lightnya belum saya lihatkan, akan saya perlihatkan pada saat akhir video. Ya, ini muncul juga nanti di samping-samping. Keren banget. Sedangkan interior, nah ini dia yang warna hijau ini saya akan ubah ke warna biru misalkan. I like blue
ya. Ini lihat di hijaunya, saya akan pilih blue. Nah, akan berpendar warna biru. Kecerahannya pun bisa diatur sob. Misalkan ini kurang cerah nih, saya terangin lagi. Atau terlalu terang, kecilin. Bedanya dia nggak bisa auto. Di sini pilihannya untuk warna ini nggak bisa auto dimming pada saat misalkan malam nih. Jadi Anda harus mengatur kecerahan ini secara individual. Bisa sentuh juga ya, atau menggunakan dial. Oke, dari lampu-lampu sudah. Ada pengaturan kunci di sini cukup lengkap. Peringatan kecepatan juga speed limit. Nah, parkir ini bahkan bisa autopilot parking. Konfigurasi Eco Pro. Ini ada pengaturan kayak gini. Ini akan saya bahas ulas tersendiri penggunaan konfigurasi ini ya. Kemudian ada ventilasi tambahan dan that's all. Kemudian display sportnya ini juga bisa Anda tampilkan standar BMW secara tampilan seperti ini. Oke, sekarang waktunya untuk sesi test drive-nya. Sensasi berkendara dengan menggunakan X1 ini seperti apa? Lanjut ke sesi test drive, kita akan tampilkan mode display yang sport seperti ini ya. Kelihatan tenaga, powernya, torsinya, horsepowernya. Kita akan coba dengan menggunakan mode Eco Pro terlebih dahulu hingga ke sport. Kita akan lihat perubahan tenaganya kayak gimana. Oke, kita testing jalan pertama dulu. Kita akan lihat ini pergerakan ya. Bisa dilihat di torsinya itu yang naik duluan. Nah, itu yang pernah saya sampaikan untuk tips berkendara, dimana main di torsi, bisa klik link di atas. Ini sekarang menggunakan mode Eco. Nah, kita akan lihat perubahan tenaganya. Kemudian untuk handling ya, menurut saya pribadi handlingnya itu smooth, enak. Lebih lembut lah bandingan setirnya, tuh nggak langsung responsif yang bikin kaget. Dari tenaga, kalau Eco, semua lini mobil apapun yang ada mode berkendara Eco itu pasti akan letoy atau lemot sob. Untuk nanti kita coba pindah ke comfort, itu seperti apa sensasi berkendaranya. Ini saya coba geber ya, itu hanya torsinya yang lebih dominan naik ya. Oke, kalau kita pindahkan ke comfort bagaimana? Ini kalau saya pindah ke comfort ada sedikit peningkatan tapi belum signifikan. Akselerasinya pun ya lumayan sedikit naik lah. Nah, itu baru horsepowernya pada saat saya injak itu terasa sedikit naik horsepowernya dengan kombinasi torsinya. Comfort itu bisa menjadi pilihan menengah ya. Kita akan mumpung akan menuju ke tanjakan, kita testing langsung ke sportnya gimana. Saat tanjakan langsung saja kita geber. Dan silakan lihat di monitor tenaganya bagaimana. Ini turbonya langsung terasa men. Turbonya terasa, tenaganya terasa. Padahal mesin cuma 1500 cc 3 silinder. Dan tenaganya 140, lumayan gede sih dibandingkan mobil-mobil yang sekelasnya yang 1500 juga ya. Dari handling, kalau di mode sport ini nggak terlalu yang signifikan berubahnya, jadi cara berkendara pun sama. Jadi kurang lebih untuk berkendara sesi test drive ini saya bilang ya, mau mode Eco, Comfort hingga Sport, mobil ini cukup enak dengan tenaga yang lumayan gede di 140 horsepower, torsinya pun gede 220 Nm. Saya bisa recommended bagi Anda-anda yang mau mobil yang dibilang irit, nggak terlalu gede banget, ini bisa menjadi pilihan yang cocok untuk perkotaan. Oke, ini dia dari sesi test drive dari BMW X1-nya. Sekarang akan lanjut ke sesi tes kualitas audionya seperti apa. Oke, kita akan coba testing kualitas audionya gimana. Ini nggak ada gestur di sini, nggak kita jumpai gestur kontrolnya ya. Otomatis kita harus dari manual dari sini. Ini juga bisa volumenya. Oke, kita akan coba dengarkan bersama kualitas audionya gimana. I was thinking in the darkness, something to
itu tadi untuk kualitas audionya. Basically kalau saya pribadi ya, ini kondisi yang bisa dibilang ini yang varian terbawah BMW. Meskipun belum menggunakan Harman Kardon atau yang sekelasnya di kakak-kakaknya yang mewah-mewah, tapi ini bisa kita bilang harga sekitar 700-an juta, audionya udah enak banget ya. Bass-bassnya dapat, enak semua. Ya dari standar ini udah enak banget, oke? Demikian untuk video-video yang sudah saya buat untuk BMW. Next ada tips-tips lagi. Ini yang terkait X1. Sampai demikian ya sekilas untuk review singkatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan ending saya janji akan melihatkan kayak karpet dari X1 ini. Kelas baseline ada fitur yang cukup menarik, dimana Anda bisa lihat itu kendaraan itu semakin mewah, semakin cantik pada saat malam. Yuk kita lihat dan sampai jumpa.